Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nanda dengan NIM 2305040 dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Yatsi Madani. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gerbang logika. Gerbang logika merupakan sebuah komponen elektronik yang melakukan operasi logika dasar, yaitu seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR, yaitu tergantung pada input yang diberikan dan aturan operasinya. Gerbang-gerbang ini digunakan dalam pembangunan sirkuit-sirkuit digital untuk melakukan berbagai fungsi logika dalam komputer dan sistem elektronik lainnya. Selanjutnya yaitu pentingnya gerbang logika dalam rangkaian elektronik digital. Yang pertama yaitu sebagai dasar operasi logika, yang kedua sebagai pengolahan informasi, yang ketiga sebagai implementasi logika boolean, yang keempat sebagai pembangunan sirkuit digital, dan yang terakhir yaitu efisiensi dan keandalan. Secara keseluruhan, gerbang logika merupakan komponen yang sangat penting dalam rangkaian elektronik digital, karena mereka memungkinkan konstruksi sistem-sistem yang kompleks dan memberikan dasar untuk operasi logika yang diperlukan dalam berbagai aplikasi elektronik. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis gerbang logika. Berikut merupakan beberapa jenis gerbang logika yang umum digunakan dalam rangkaian elektronik. Yang pertama ada gerbang AND, yang kedua ada gerbang OR, yang ketiga ada gerbang NOT, yang keempat ada gerbang NAND, yang kelima ada gerbang NOR, yang keenam ada gerbang XOR, dan yang terakhir ada gerbang XNOR. Selanjutnya di sini ada simbol dan tabel kebenaran. Nah, yang terakhir di sini ada prinsip kerja gerbang logika. Yang pertama yaitu prinsip kerja gerbang AND, yaitu output akan aktif jika semua kondisi masukan terpenuhi. Contohnya, jika kita memiliki dua input A dan B, output akan aktif hanya jika A dan B aktif. Nah, yang kedua ada prinsip kerja gerbang OR. Output akan aktif jika setidaknya satu kondisi masukan terpenuhi. Contohnya, jika kita memiliki dua input A dan B, output akan aktif jika A atau B atau keduanya aktif. Yang ketiga yaitu prinsip kerja gerbang NOT. Prinsip kerja gerbang NOT menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari masukan. Jika masukan adalah benar, keluaran adalah salah dan sebaliknya. Contohnya, jika kita memiliki input A, output akan aktif jika A tidak aktif. Yang keempat ada prinsip kerja gerbang NAND, yaitu output dari gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND. Output akan tidak aktif hanya jika semua inputnya aktif. Contohnya, jika kita memiliki dua input A dan B, output akan tidak aktif hanya jika A dan B aktif. Yang kelima yaitu prinsip kerja gerbang NOR. Prinsip kerja gerbang NOR yaitu output dari gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Output akan tidak aktif jika setidaknya satu inputnya aktif. Contohnya, jika kita memiliki dua input A dan B, output akan tidak aktif jika A atau B aktif. Yang keenam yaitu ada prinsip kerja gerbang XOR. Output dari gerbang XOR akan aktif jika jumlah input yang aktif adalah ganjil. Output akan aktif jika inputnya berbeda, tetapi tidak aktif jika inputnya sama. Contohnya, jika kita memiliki dua input A dan B, output akan aktif jika A atau B aktif. Yang terakhir yaitu prinsip kerja gerbang XNOR. Prinsip kerja gerbang XNOR yaitu output dari gerbang XNOR adalah kebalikan dari gerbang XOR. Output akan aktif jika semua inputnya sama, dan tidak aktif jika inputnya berbeda. Contohnya yaitu jika kita memiliki dua input A dan B, output akan aktif jika A dan B sama, dan tidak aktif jika A dan B berbeda. Dengan memahami prinsip kerja dari masing-masing jenis gerbang logika, kita dapat merancang sirkuit-sirkuit yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan logika tertentu dalam rangkaian elektronik. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.